Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Afradila Berkah Mulia, NIM 220 407 502 101, kelas M227, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat guna menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pengelolaan Perpustakaan yang diampuh oleh Bapak Dosen Bahti Prima Vindiga Harmutakin, MPD. Baik, langsung saja. Langkah-langkah mengembangkan perpustakaan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengembangkan perpustakaan. Yang pertama, langkah sirkulasi perpustakaan. Sirkulasi perpustakaan sekolah biasanya melibatkan peminjaman dan pengembalian buku oleh siswa. Siswa dapat meminjam buku dari perpustakaan sekolah untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1 atau 2 minggu. Proses sirkulasi ini membantu siswa mengakses beragam bahan bacaan dan mengembangkan minat literasi mereka. Langkah-langkah umum dalam sirkulasi perpustakaan sekolah. Yang pertama, pendaftaran anggota. Siswa biasanya harus mendaftar sebagai anggota perpustakaan sekolah. Mereka akan diberikan kartu perpustakaan atau nomor identifikasi. Kedua, pencarian buku. Siswa mencari buku yang ingin mereka pinjam dalam koleksi perpustakaan. Ketiga, peminjaman buku. Siswa membawa buku pinjaman yang mereka ingin baca ke meja perpustakaan. Staf perpustakaan akan memeriksa kartu anggota dan mencatat buku apa yang ia pinjam. Keempat, pengaturan batas waktu. Setiap buku biasanya memiliki batas waktu yang telah ditentukan oleh staf perpustakaan, dan siswa diberitahu kapan ia harus mengembalikan buku tersebut. Kelima, pengembalian buku. Siswa mengembalikan buku sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. 6. Denda keterlambatan. Jika siswa mengembalikan buku terlambat, maka ia bisa dikenakan denda. Ketujuh, perpanjangan peminjaman. Siswa dapat meminta perpanjangan masa peminjaman jika memerlukan waktu lebih lama untuk membaca buku tersebut. Ke-8, manajemen koleksi perpustakaan. Bertanggung jawab memelihara pembaruan untuk mengelola koleksinya dengan memutuskan mana yang harus dibeli, dipertahankan, dan dihapus dari koleksi perpustakaan. Ke-9, pengawasan staf perpustakaan. Pustakawan atau staf perpustakaan biasanya mengawasi seluruh proses sirkulasi dan membantu siswa dalam proses peminjaman dan pengembalian buku. Langkah kedua dalam mengembangkan perpustakaan ialah penataan buku dan pemberian label pada buku. Penataan buku adalah cara mengatur buku-buku di perpustakaan sehingga mudah ditemukan oleh pembaca. Pemberian label adalah tindakan memberikan tanda atau informasi pada buku atau rak buku untuk mengidentifikasinya. Sistem penataan dan pemberian label pada perpustakaan sekolah harus mudah dipahami oleh siswa dan staf perpustakaan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, kategori dan klasifikasi buku. Gunakan sistem klasifikasi yang sesuai dengan usia dan pemahaman siswa sekolah dasar. Kedua, penentuan rak buku. Bagilah perpustakaan menjadi zona atau rak berdasarkan jenis buku. Contohnya buku cerita, buku pelajaran, buku referensi, dan buku gambar, dan sebagainya. Ketiga, penataan buku dalam rak. Susun buku dalam rak dengan cara yang logis seperti mengelompokkan buku berdasarkan genre, penulis, atau tema. Pastikan buku-buku yang paling diminati oleh siswa diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau. Keempat, label kategori. Berikan label pada setiap rak buku yang mencantumkan kategori buku yang ada di rak tersebut. Label harus jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kelima, label pada buku. Setiap buku harus memiliki label pada bagian punggungnya yang mencantumkan judul, penulis, nomor klasifikasi jika digunakan, dan nomor penerbitan jika perlu. 6. Penggunaan warna kode.
Menggunakan warna kode pada label rak atau buku untuk membedakan jenis buku. Misalnya buku cerita diberikan label warna merah dan buku ilmiah diberikan label warna hijau, dan seterusnya. Ketujuh, pemeliharaan berkala. Lakukan perawatan berkala untuk memeriksa dan memperbaiki buku yang rusak atau hilang. Gantilah label yang sudah pudar dan rusak. Ke-8, pelibatan siswa. Libatkan siswa dalam proses penataan dan pemberian label sesuai dengan tingkat usia mereka. Ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap perpustakaan. Evaluasi dan pembaruan. Secara berkala, evaluasi sistem penataan dan label dan lakukan pembaruan jika diperlukan sesuai dengan perkembangan koleksi perpustakaan. Adapun langkah yang ketiga yang dapat dilakukan dalam mengembangkan perpustakaan sekolah yaitu program digitalisasi. Program digitalisasi perpustakaan adalah inisiatif untuk mengonversi sumber daya perpustakaan fisik seperti buku dan dokumen menjadi format digital. Hal ini mencakup pemindaian buku, penciptaan basis data digital, dan pengelolaan sumber daya elektronik. Digitalisasi perpustakaan memungkinkan akses yang lebih luas, penyimpanan yang lebih efisien, dan berbagai layanan online bagi pengguna. Langkah keempat yang dapat dilakukan dalam mengembangkan perpustakaan sekolah ialah melakukan program-program yang dapat menarik. Langkah keempat yang dapat dilakukan dalam mengembangkan perpustakaan ialah melakukan program kegiatan yang dapat dilakukan agar siswa tertarik ke perpustakaan, yaitu program-program seperti klub baca, pertunjukan cerita, kompetensi membaca, dan kunjungan penulis dapat membuat siswa tertarik untuk mengunjungi perpustakaan. Melalui aktivitas-aktivitas ini, siswa dapat merasa lebih terlibat dalam membaca dan menjelajahi dunia literasi. Selain itu, pameran buku, pesta baca, dan program penghargaan membaca juga membantu menciptakan lingkungan perpustakaan yang menarik. Dengan melakukan kolaborasi yang baik antara perpustakaan dan kelas serta akses perpustakaan digital, siswa dapat lebih mudah mengeksplorasi buku dan sumber daya literasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.